Tuhan. Ya, ini Tuhan hati kami, Yesus. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari sama-sama katakan, hatiku siap, hatiku siap membangunkan wajah, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami bermazmur bagimu Tuhan, bangunlah hai jiwaku, mengatasi langit. Wow, haleluya, kasih setia-Mu Tuhan mengatasi langit. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami datang bermazmur bagimu. Terima
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melebihi dari apapun kondisi kami. Oh, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Ya Yesus, tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi langit. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pernyataan hati kami Tuhan, bahwa kasih setia-Mu, bahwa kedahsyatan-Mu mengatasi langit. Kasih setia-Mu sampai ke awan. Dan kami percaya bahwa penyertaan Allah luar biasa buat kami. Nanti, sekarang hingga besok kami percaya bahwa penyertaan Allah luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari perkuat kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berikan berkat yang luar biasa. Kiranya hal-hal yang ajaib yang daripada Engkau boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali kita bertemu di dalam doa pagi secara online pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal pertama, ayat yang pertama, Lukas pasal kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin, puji Tuhan. Banyak sekali kita mengetahui tentang cerita bagaimana Simon Petrus dipanggil Tuhan untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan untuk menjala manusia. Kita tadi telah membaca firman Tuhan itu ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus setelah selesai dari rumah ibadat, dia pergi ke pantai, banyak orang datang mengerumuni Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Karena Tuhan Yesus memiliki hikmat yang luar biasa, boleh menyampaikan firman Allah yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa yang mereka rasakan. Sehingga banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus di tepi danau itu, dia naik ke perahu dan kemudian perahunya diminta untuk agak ke danau begitu ya Saudara ya, supaya dia bisa melihat banyak orang itu dan orang banyak juga bisa melihat dia. Fokus kepada dia. Jadi khotbah backgroundnya laut, backgroundnya danau, air begitu. Jemaat-jemaatnya di pinggir pantai semuanya ya, kita bayangkan bersama-sama. Kemudian Tuhan Yesus mulai berkhotbah, mulai banyak berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya, setelah selesai Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bertolaklah ke tempat yang dalam. Kata ke tempat yang dalam itu tidak di pinggir danau, tetapi itu berada hampir di tengah danau. Bahkan itu berada di tengah danau. Ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan mujizat ketika berada di tengah-tengah hal yang manusia tidak bisa mengerjakan apapun. Begitu maksudnya. Terus kemudian Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Bahwa nyatanya sepanjang malam itu Simon telah bekerja keras tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Tetapi ada kesetiaan, ada ketaatan yang dilakukan Simon. Firman Tuhan katakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ada ketaatan. Ketika sudah berada di tengah danau itu, kira-kira Simon itu dalam hatinya gimana Saudara? Alah, wong saya sudah nebarkan aja nggak ada apa-apa kok. Lah ini Tuhan nyuruh. Ya wis, saya taat. Wis. Jajal. Tepat. Apa yang terjadi Saudara? Mujizat Tuhan terjadi ketika ada ketaatan atas diri Simon. Dia kemudian menebarkan jala itu dan kemudian menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Koyak itu sobek Saudara. Karena saking banyaknya ikan itu sehingga jala mereka mulai koyak, mulai sobek. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, ya, berkabar-kabar kepada teman-teman yang sebelah supaya datang membantu mengisi perahu-perahu itu dengan ikan. Firman Tuhan katakan hampir tenggelam. Jadi mujizat Tuhan itu ketika kita taat kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakbiasa kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal lain. Tuhan bekerja luar biasa dan firman Tuhan katakan hampir tenggelam. Hampir tenggelam itu berbicara mengenai sesuatu yang tidak separuh-separuh. Tidak setengah-setengah. Tetapi Tuhan memberikan berkat itu luar biasa sehingga kapal itu hampir tenggelam. Tuhan seringkali tidak mau separuh-separuh, setengah-setengah dengan hidup kita.
Ketika Tuhan mau memberkati hidup kita, Tuhan akan memberkati hidup kita dengan luar biasa. Nah, ini yang menarik. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mendapat kasih Tuhan, seringkali kita speechless dengan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita mulai bisa mengkoreksi hidup kita. Kita mulai bisa melihat bahwa aku ini siapa? Aku ini gak layak, Tuhan, untuk terima berkat-Mu, untuk terima mujizat yang daripada Tuhan. Simon Petrus tersungkur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Aku gak layak. Aku gak layak dekat-dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Aku gak layak." Apalagi kebudayaan bangsa Israel waktu itu. Ketika dekat dengan Tuhan, kalau kita berdosa, kita akan mati. Ketika kita masuk ke bait suci, kita tidak kudus, kita akan mati. Simon berpikir seperti itu. Tuhan ada bersama-sama denganku. Oh Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Aku tidak pantas, aku tidak layak. Tetapi Tuhan sangat baik. Tetapi Tuhan sangat baik. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Mulai hari ini, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Tapi ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Petrus itu mengalami masalah, ditarik Tuhan ke tengah danau, menebarkan jala, mendapat pertolongan Tuhan, mendapat mujizat Tuhan. Kemudian Petrus tersungkur, berkata dia tidak pantas. Tapi Tuhan ngomong, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Pikiran Petrus di situ, saya yakin dan percaya bahwa dia biasa menjala ikan. Tapi kenapa Tuhan menjala manusia yang disampaikan Tuhan? Petrus di situ hanya percaya omongannya Tuhan, perkataannya Tuhan apa? Aku percaya aja. Ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Jadi posisinya itu di tengah-tengah danau. Percakapan itu di tengah-tengah danau itu, Saudara. Ketika sudah perahunya menghela ke darat, ke pantai begitu, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sekarang pertanyaannya, ikan-ikan yang banyak itu tadi ditinggal sama Simon Petrus atau tetap diurusi sama Simon Petrus? Kita mengacu pada firman Tuhan, ditinggal. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya ingin berkata, follow me, mari ikut Tuhan. Mari ikut Tuhan. Tuhan itu Allah yang luar biasa baik. Ketika engkau mendapat masalah, ketika engkau ada problem, Tuhan sengaja membawa engkau ke tengah-tengah problem besarmu itu, dan kemudian Tuhan menolong engkau, dan engkau dijadikan speechless kepada Tuhan, engkau diberikan jalan keluar daripada Tuhan, dan sesudah itu Tuhan mengasihi engkau lebih atas orang-orang lain, dan engkau mengikut Tuhan. Mari hari ini, saudara, kita ikut Tuhan dengan penuh semangat. Tuhan bisa tolong setiap kita. Tuhan bisa tolong setiap problem kita. Problemnya Petrus ditolong. Bahkan pertolongannya di luar nalar kita. Dia mungkin berharap mungkin 2-3 bakul ikan lah, itu sudah banyak. Sampai tenggelam, hampir tenggelam perahunya. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita.
Dan yang kerennya, ketika sudah mendapatkan jawaban pertolongan daripada Tuhan itu, Simon Petrus tidak lalu lupa dengan Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu itu dan mengikut Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, engkau lupa kepada Tuhan, engkau mungkin akan diberhadapkan dengan danau yang dalam lagi. Tetapi kalau engkau sudah ditolong Tuhan dan mengikuti Tuhan, meninggalkan segala sesuatumu itu, fokus kepada Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan lebih luar biasa. Tuhan katakan, follow me, ayo ikut Tuhan, ikut Dia, ikut Yesus. Maka engkau akan merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupanmu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami belajar dari Simon Petrus, di mana Simon Petrus sudah Engkau tolong dengan luar biasa dan boleh menjawab panggilannya dengan luar biasa. Kami merindukan setiap kami menjadi seperti Simon Petrus dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati Tuhan dan kami mau setia mengikuti Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau sertai, Engkau bimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.